Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, bertumbuh di dalam pelayanan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam pelayanan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26. Berkata demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, sebelum kita jauh dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami akan dengar. Dan Tuhan pakai hati dan pikiran kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburkan oleh benih-benih firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Berbicara tentang pelayanan merupakan bagian penting bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam pelayanan merupakan bagian penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Firman Tuhan yang kita sudah baca, ada beberapa hal yang kita akan renungkan sebagai orang percaya. Mengapa saya harus melayani Tuhan? Mengapa saya harus terlibat di dalam pelayanan? Yang pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat pembacaan kita dari Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yang pertama yang kita pelajari, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan kita manusia untuk melayani Dia. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk melayani umatnya, untuk menebus umatnya daripada dosa, sehingga kita dilayakkan untuk melayani Tuhan saat ini. Dan alasan yang ketiga, mengapa saya harus melayani Tuhan, supaya pelayanan saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, melayani Tuhan berarti kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena panggilan pelayanan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang kedua, mengapa kita mau melayani Tuhan? Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan? Yang kedua yang kita pelajari, terdapat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-10. Berkata demikian, layani seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita diperlengkapi oleh karunia untuk melayani. Jadi yang kedua yang kita pelajari pada saat ini, setiap orang percaya diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Yang pertama tadi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, setiap orang percaya diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diperlengkapi berarti kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dikatakan dalam 1 Petrus ini pasal yang keempat ayat yang ke-10, bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan tujuan dari karunia ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, untuk saling memperlengkapi kita di dalam pelayanan kita.
Jadi ketika kita melayani Tuhan, bukan karena posisi kita, bukan karena jabatan kita dalam kegerejaan kita, tetapi semata-mata karena kita diperlengkapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga tubuh Kristus yang kita layani itu dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, semua kita sama di dalam pelayanan. Semua keberadaan kita sebagai orang percaya adalah sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita saling melayani satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kasihi juga sesamamu manusia. Karena memang ketika tujuan kita melayani Tuhan, berarti kita juga memberikan pelayanan kita bagi sesama manusia. Hal yang ketiga yang kita pelajari, mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, bahwa Allah menghormati setiap orang yang melayani Tuhan. Yang terdapat di dalam pembacaan kita yang pertama tadi, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 akhir, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, jangan takut, jangan khawatir bahwa kita tidak dihormati atau tidak dihargai. Tetapi Allah, Bapa kita, menghormati kita. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, mari lakukan itu dengan ikhlas. Mari lakukan itu dengan setia. Dan mari lakukan itu dengan taat kepada Tuhan. Karena tujuan pelayanan bukan untuk mencari penghargaan diri, bukan untuk mencari kedudukan di dalam status sosial di dalam pelayanan kita, tetapi supaya kita dihormati Bapa karena kita setia, karena kita ikhlas dan taat di dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah saya sudah benar-benar melayani Tuhan dengan kesungguhan hati saya? Apakah saya sudah benar-benar melayani Tuhan dengan kerelaan hati saya? Apakah saya sudah benar-benar dengan ketaatan melayani Tuhan? Mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Jangan tanya apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Karena Tuhan lebih dari cukup sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah memberikan hidupnya untuk menebus kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan saat kita melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu untuk melayani, bukan Tuhan tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada setiap orang percaya, Dia memberikan tanggung jawab rohani bagi kita untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, jangan tanya apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya, tetapi tanyalah pada diri kita, apa yang sudah saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena semua apa yang ada pada kita, semuanya karena anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat untuk melayani Tuhan. Dan jadilah setia, jadilah ikhlas, dan jadilah taat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.